kata 7 keturunan. Namun ketika ucapan kita belum digugurkan, apalagi perkara janji, perkara sumpah serapah, lebih daripada 7 keturunan. Bahkan sampai habis anak keturunan kita. Dampak keburukannya tetap akan bisa berjalan. Maka hati-hati dengan perkara lisan. Hati-hati, apalagi lisan orang-orang yang sering berucap yakin, sumpah, demi Allah, demi Rasulullah. Hati-hati. Wallahi, hati-hati dengan lisan itu. Hati-hati dengan lisan yang senantiasa mengucap janji, lisan yang senantiasa mengucap sumpah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya, Allah tidak akan memperhatikannya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Inilah dampak daripada dosa lisan. Pernah nggak dalam kita hidup, berapa usia kita? 30, 40, 50, 60? Pernah nggak sekali saja kita gugurkan dosa-dosa lisan kita? Pernah nggak kita gugurkan perkara janji dan sumpah-sumpah kita? Atau mungkin jangan-jangan kita tidak ingat, kita tidak sadar janji yang mana, sumpah yang mana, ucapan yang mana. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Itulah ucapan kita pertama, itulah janji kita pertama, itulah sumpah kita pertama. Bahkan untuk menggugurkannya itu wajib. Tertulis dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Yuk saudaraku semua yang dirahmati Allah, sama-sama kita jaga lisan kita. Karena lisan ini bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Kenapa jurang kehancuran? Karena ancamannya jelas. Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Wajar ketika hidup saat ini banyak penyakit yang gak sembuh-sembuh. Udah ikhtiar kemana-mana gak sembuh-sembuh. Udah berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh. Karena boleh jadi ada dosa lisan yang belum digugurkan. Apalagi penyakitnya berdampak buruk pula pada anak keturunannya. Orang tuanya diabetes, anaknya ikut diabetes, cucunya ikut diabetes. Orang tuanya darah tinggi, anaknya ikut darah tinggi, cucunya ikut darah tinggi. Orang tuanya epilepsi, anaknya epilepsi, cucunya epilepsi. Yuk. Pernah nggak kita renungkan kenapa ada penyakit keturunan? Secara medis namanya penyakit genetik. Dari mana datangnya penyakit keturunan itu? Dari mana datangnya penyakit genetik itu? Dan apa solusi agama kita untuk memutuskannya? Pernah nggak kita memikirkan itu? Ayo saudaraku semua yang dirahmati Allah. Hati-hati dengan lisan. Apalagi lisan seorang ibu. Ketika anaknya sedang aktif. Dasar anak rewel. Rewel beneran. Bagaimana cara menggugurkan ucapan itu? Dasar anak kurang ajar. Kurang ajar beneran. Bagaimana cara menarik ucapan itu? Apalagi dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dasar anak ini, dasar anak itu. Ketika anaknya benar-benar rewel, anaknya benar-benar kurang ajar, anaknya benar-benar bodoh. Lantas, layakkah masih disebut dengan orang tua yang baik? Yuk saudaraku semua yang dirahmati Allah. Hati-hati dengan perkara lisan. Allah berfirman dalam 4 surat sekaligus. Untuk membahas tentang perkara lisan. Pertama, Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah-sumpah kita. Menggugurkan ucapan-ucapan kita. Wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi orang yang mau. Bagi orang yang sadar akan kesalahannya. Yang kedua, apa sih kalau nggak digugurkan? Ancamannya jelas dalam Al-Imran ayat 77. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Ngeri nggak teman-teman? Ngeri. Saya nggak tahu, saya nggak ingat dengan janji saya. Perasaan saya nggak pernah berjanji. Perasaan saya nggak pernah bersumpah. Perasaan saya nggak pernah melanggar janji. Telat teman-teman. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Itulah perjanjian kita pertama sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasad kita ketika kita masih dalam rahim ibu kita. Kita sudah berjanji bahwasanya hanya Allah hanya Allah sesembahan kita. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada sesembahan yang lain, hanya Allah. Begitu kita lahir, kita disahadatkan oleh orang tua kita. Begitu kita balik, sempurna syahadat kita. Apa itu syahadat? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi. Apakah itu bukan janji? Apakah itu bukan sumpah? Apakah itu bukan ikrar? Apakah itu bukan baiat? Apakah itu bukan ikatan? Itu ikatan, teman-teman. Lantas bagaimana kita dalam menjalani hidup ketika kita meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah? Kita mempercayai sesuatu melebihi percaya kita kepada Allah. Kita taat kepada sesuatu lebih taatnya kita kepada Allah. Apa kabar sahadatnya? Apa kabar sahadatnya? Apa kata bos dikerjakan? Apa kata atasan dikerjakan? Namun perintah Allah ditinggalkan. Apa kabar sahadatnya? Apa yang menjadi nasihat Rasulullah diabaikan. Apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah diabaikan. Namun ketika mendapatkan petunjuk dari orang pintar, mendapatkan petunjuk dari dukun dan lain sebagainya, tapi diikuti. Apa kabar sahadatnya? Lebih mempercayai hal lain ketimbang percaya kepada Allah. Lebih meyakini perkara lain ketimbang percaya kepada Rasulullah. Apa kabar sahadatnya? Banyak gak yang sudah dilanggar? Sangat banyak sekali, saudara. Begitupun ketika kita tumbuh menjadi anak-anak. Pernah gak kita berucap di saat anak-anak? Tadi saya habis main kelereng, saya menang banyak. Beneran? Iya. Demi apa? Demi Allah. Pernah gak ngucap kayak gitu di saat kecil? Tadi saya main layang-layang. Layang-layangnya tinggi banget, tapi putus. Beneran? Iya. Demi apa? Demi Allah. Pernah nggak ngucap kayak gitu? Hati-hati, saudaraku. Allah ancam dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 77. Bagi orang yang dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit demi Rasulullah, tidak akan mendapatkan tempat di akhirat, tidak akan disapa oleh Allah, tidak akan diperhatikan oleh Allah, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Hati-hati, saudara. Kemudian kita dewasa, kemudian bekerja. Saat bekerja ingat ada selembar kertas yang disodorkan oleh pihak HRD, oleh pihak kantor, oleh orang yang memberi kita pekerjaan. Ingat apa isinya? Siap bekerja 8 jam, siap bekerja disiplin waktu, siap bekerja sepenuh hati, siap ditempatkan di posisi manapun. Kurang lebih itu isinya. Begitupun yang tanpa surat. Pak, nanti kerja dari jam 8 sampai jam 4 ya. Ya. Sok teman-teman lihat prakteknya dalam bekerja. Banyak gak kita melanggar pekerjaan? Banyak gak kita melanggar waktu? Banyak gak kita melanggar janji? Katanya siap bekerja disiplin waktu, banyak gak korupsi waktunya? Katanya siap bekerja sepenuh hati, banyak gak mengeluh saat bekerja? Apa kabar janjinya? Kalau catat. Apalagi di saat menikah. Di saat seorang laki-laki ijab kabul dengan si wali perempuan. Apa sih isi ijab kabul? Saya siap berjanji menanggung dosa dunia akhiratnya. Siap membahagiakan dunia dan akhiratnya. Siap menanggung segala dosa-dosanya. Siap menjadi penopang dalam hidupnya. Siap membahagiakan lahir batinnya. Begitupun yang perempuan. Ingat selembar kertas yang disodorkan oleh pihak KUA yang teman-teman tanda tangani. Ingat isinya apa? Perjanjian pranikah. Siap menjadi istri yang baik, istri yang sabar, taat dan patuh kepada suami. Ingat dibaca nggak perjanjiannya? Ingat nasihat dari KUA sebelum pernikahan ada perjanjian pranikah, masih ingat nggak? Prakteknya dalam rumah tangga. Berapa banyak suami yang zolim kepada istrinya? Berapa banyak istri yang membangkang pada suaminya? Lantas apa kabar ijab kabulnya? Apa kabar ijab kabulnya? Di mata Allah, boleh jadi kita dengan pasangan kita udah bukan suami istri lagi. Di mata negara mungkin masih suami istri karena masih punya buku nikah. Namun di mata Allah, yakin gak kita dengan pasangan kita masih sah suami istri? Yakin gak? Apa kabar ketika seorang suami marah-marah? Kemudian menyuruh kita pulang ke orang tuanya. Apa kabar? Apakah itu belum jatuh talak? Udah talak, teman-teman. Berapa kali talak yang sudah dilakukan? Banyak. Masih halal enggak? Yuk, berapa tahun kita nikah? Berapa puluh tahun kita pernikahan dengan pasangan kita? Pernah enggak memperbaiki pernikahannya? Pernah enggak? Apakah hanya setahun sekali? Masih mending setahun sekali. Daripada yang enggak tahun sekali. Yang enggak pernah sama sekali. Yuk, berapa banyak pernikahan yang sudah, janji-janji pernikahan yang sudah kita langgar. Makanya wajar ketika rumah tangga banyak masalah. Usaha terus dipenuhi dengan kegagalan. Anak sulit diatur, anak malas ibadah, anak jauh dari Allah, anak malas-malesan, anak di kamar mulu. Wajar. Kenapa? Pernikahan orang tuanya sudah rusak di mata Allah.
Di mata agama, di mata negara mungkin masih sah suami istri. Karena negara kita nggak tahu kita lagi berantem, kita punya masalah apa dengan pasangan kita. Negara kita nggak tahu. Taunya kalau ada laporan doang. Buku nikah itu sebagai identitas untuk data bahwasanya masih sah suami istri dalam mata negara. Mereka nggak tahu keseharian kita seperti apa. Tapi Allah Maha tahu tanpa diberitahu. Allah Maha tahu tanpa diberitahu. Sok, membangkangnya seorang istri kepada suami. Apa kabar ijab kabulnya? Apa kabar janji baiat ijab kabulnya? Apa kabar? Makanya wajar kalau rumah tangga banyak masalah. Rumah tangga banyak cobaan. Rumah tangga banyak bumbunya. Wajar. Wajar. Karena banyak perjanjian-perjanjian ijab kabul yang sudah dilanggar. Sudah dilanggar banyak banget. Berdampak buruk pada anaknya, bahkan bisa menjadi penyakit. Salah satu penyakitnya apa? Penyakit yang muncul di wilayah leher. Sok, perhatikan teman-teman. Sering batuk, sering radang, sering demam. Itu salah satu tuh masalah daripada rumah tangga. Hati-hati teman-teman. Coba renungkan. Ketika anak sedang nangis, cup, nah, diem, nanti beli permen. Begitu anak diem, dibeliin gak permennya? Cup, nah, diem. Nanti beli mainan. Begitu anak diem, dibeliin gak mainannya? Berapa banyak janji dan sumpah yang sudah dilanggar? Belum lagi apa? Janji dan sumpah. Membawa nama Allah dengan harga murah. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis kursi. Ketika anak cucu Adam mengucap kalimat sumpah demi Allah. Seketika malaikat yang ada di sekelilingnya tutup telinga. Karena apa? Karena takut dengan perkara itu. Takut dengan janji dan sumpah itu. Karena jelas ancamannya dalam Al-Imran ayat 77. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Malaikat takut ketika mendengar anak cucu Adam, kita, mengucap kalimat demi Allah. Malaikat itu tutup telinga. Karena apa? Saking takutnya dengan kalimat itu. Namun ternyata manusia, kalimat yakin sumpah demi Allah sebagai bahasan sehari-hari. Bahkan dengan harga yang murah. Demi untuk meyakinkan semangkok bakso yang enak. Demi Allah baksonya enak. Astagfirullahaladzim. Semangkok bakso disandingkan dengan kalimat sumpah demi Allah. Ya Allah. Demi Allah kemarin saya habis dari sana. Astagfirullahaladzim. Banyak gak teman-teman? Banyak sekali janji dan sumpah yang sudah kita langgar. Janji dan sumpah yang sudah kita ucapkan. Pernah nggak sekali saja dalam kita hidup kita gugurkan janji dan sumpah kita? Pernah nggak sekali saja dalam kita hidup kita gugurkan perkara ucapan-ucapan kita? Padahal hukumnya wajib. Silakan dibuka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Silakan dibuka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Hukumnya wajib untuk menggugurkannya. Wajib. Wajib teman-teman. Pernah nggak? Makanya wajar. Mungkin boleh jadi adanya penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Karena adanya ucapan. Ibu gimana penyakitnya? Udah sembuh? Ada saya mah gini. Udah berobat kemana-mana. Nggak sembuh-sembuh. Mungkin saya mah nggak sembuh. Ulu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Ibu gimana anaknya? Gitu mulu dia mada. Di kamar mulu. HP mulu. Ulu kalam ad-du'a. Akhirnya anaknya di kamar mulu. Main HP mulu. Hati-hati dengan perkara ucapan. Yuk, untuk menarik itu semuanya, untuk menggugurkan itu semuanya, untuk memutuskan itu semuanya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Maka kerjakanlah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Yaitu berkafarot. Silakan kerjakan kafarot. Karena hukumnya wajib. Bagi orang yang sadar dirinya banyak janji, bagi orang yang sadar dirinya banyak sumpah, bagi orang yang sadar dirinya banyak kesalahan perkara lisan. Yuk, wajib hukumnya. Silakan buka Al-Quran. Ya. Silakan buka Al-Quran. Begitu ya teman-teman ya. Silakan. Yuk, kerjakan kafarot. Gugurkan dengan kafarot. Bahkan ciri-ciri orang yang masih tersisa di alam kuburnya buah daripada sumpah, ciri-cirinya. Misal, orangnya meninggal. Saat hidup dia punya penyakit diabetes. Begitu meninggal, cucunya, anaknya kena diabetes juga. Nanti punya anak lagi, diabetes lagi. Punya keturunan lagi, diabetes lagi. Ini ciri-ciri orang yang masih tersiksa di alam kuburnya buah dari janji dan sumpahnya. Ciri-cirinya. Secara medis namanya penyakit genetik. Itulah kenapa penyakit genetik tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa. Secara medis. Ya.
Nggak ada obatnya penyakit genetik. Saat hidup, darah tinggi orangnya. Begitu meninggal, punya anak, darah tinggi juga. Punya cucu, darah tinggi juga. Punya anak lagi, darah tinggi lagi. Sampai ke bawah-bawahnya, darah tinggi semuanya. Sederhana lagi deh. Saat hidup punya tompel. Meninggal, anaknya punya tompel. Cucunya punya tompel. Punya anak lagi, punya tompel. Bawahnya lagi punya tompel. Masa tompel aja bisa jadi genetik? Jangankan penyakit, saudaraku. Daun yang jatuh dari tangkainya saja Allah yang menentukan. Allah atas izin Allah. Apalagi penyakit. Emang penyakit datang kebetulan? Lah kagak. Penyakit itu datang sebagai 3 perkara. Pertama ujian, kedua teguran, ketiga azab. Ujian itu di saat apa? Di saat orang itu ibadahnya sedang baik, ketaatannya sedang baik, habluminanasnya baik, habluminallahnya baik, dikasih sakit ujian. Namun ada orang, habluminallahnya baik, habluminanasnya baik, tapi melakukan kesalahan. Itu teguran namanya. Habluminallahnya bolong-bolong, habluminanasnya banyak masalah, dengan orang lain banyak masalah, dikasih sakit, azab namanya. Azab namanya. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, gugurkan perkara lisan, gugurkan perkara janji, gugurkan perkara sumpah, lepas segala belenggu-belenggu ikatan, lepas karena janji dan sumpah itu adalah ikatan. Renungkan saudaraku, semakin banyak janji, semakin banyak sumpah, semakin banyak ucapan yang kita langgar, semakin banyak ikatan yang menjerat tubuh kita. Yuk bayangkan, andaikan kita hidup, jiwa, akal, hati, dan ruh kita dipenuhi dengan ikatan. Kira-kira sakit nggak? Sakit kan? Orang dipenuhi dengan ikatan, dijerat dengan begitu banyaknya. Sakit nggak? Sakit. Dari situ boleh jadi datangnya penyakit. Dari situ boleh jadi datangnya penyakit. Orang ketika hidup dipenuhi dengan ikatan, dijerat dengan begitu banyak. Kira-kira aktivitasnya sulit nggak? Kehidupannya sulit nggak? Sengsara nggak? Menderita nggak? Boleh jadi dari situ datangnya sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita dalam hidup kita. Maka mari, lepas ikatan itu, urai satu persatu. Bagaimana caranya? Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Allah memberikan peringatan, Allah memberikan nasihat, dan Allah memberikan petunjuk. Lewat apa? Lewat firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Peringatannya ada di Al-Quran, petunjuknya ada di Al-Quran, nasihatnya ada di Al-Quran, ancamannya ada di Al-Quran, cara menggugurkannya ada di Al-Quran. Lantas apa yang menjadi kendala untuk tidak melakukannya? Yuk, kerjakan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Yaitu kafarot. Kerjakan kafarot. Untuk apa? Menggugurkan janji dan sumpah-sumpah kita, menggugurkan ucapan-ucapan kita. Bagaimana cara menjalankan kafarot? Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Berilah makanan kepada 10 orang yang tidak mampu sebagaimana apa yang kau makan untuk keluargamu. Maksudnya gimana? Normalnya manusia sehari makan 3 kali. Maka kita berikan makanan untuk 1 orang sekiranya cukup sehari makan. Atau paling gampang 10 kali 3, bikin 30 bungkus nasi, bikin 30 paket makanan, bikin 30 box makanan. Bagikan untuk 30 orang. Paling gampang. Siapa orang yang gak mampu? Siapa sih ciri-ciri orang yang gak mampu? Mudah. Nyari orang gak mampu tuh mudah. Bukan orang yang rumahnya jelek, bukan. Bukan orang yang hidupnya susah, bukan. Orang yang gak mampu sederhana, haji dan umroh bagi yang mampu. Berarti orang yang belum haji, orang yang belum umroh, tanda orang itu belum mampu. Dah, kasih aja. Makanya paling gampang itu apa? Taruh di masjid. Bikin 30 bungkus nasi, taruh di masjid. Niatin kafarot. Bagaimana niatnya? Ya Allah, hamba niatkan ini sebagai kafarot untuk diri hamba. Lillahi ta'ala. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Taruh aja gitu teman-teman. Boleh. Intinya dibagikan kepada siapapun boleh. Boleh. Berilah makanan, bikin 30 bungkus nasi, bagikan. Maka paling gampang sih naruh di masjid. Sholat Jumat, bikin 30 bungkus nasi, taruh di masjid. Dah, niatin kafarot. Ya, niatin kafarot. Ya Allah, hamba niatkan ini sebagai kafarot untuk diri hamba lillahi ta'ala. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa memberi makanan 30? Makan untuk diri sendiri saja saya masih sulit. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Allah maha baik. Allah maha tahu. Karena nanti banyak manusia yang nawar. Nanti akan banyak manusia yang nawar. Hukum Allah ditawar. Nah, Allah berfirman masih dalam surat yang sama. Kalau nggak mampu bagi makanan,
Ya, kalau nggak mampu bagi makanan, maka berilah pakaian. Beri pakaian untuk 10 orang. Apakah harus baru? Enggak. Bekas juga nggak apa-apa selagi masih layak pakai dan menutup aurat. Maka berilah pakaian yang masih layak pakai menutup aurat untuk 10 orang. Silakan. Ya, kalau nggak mampu bagi makanan, maka berilah pakaian. Paling gampangnya gini, satu orang kasih satu sarung, satu orang kasih satu jilbab, boleh, boleh. Tapi kalau peci nggak bisa. Ya, pakaian itu yang menutup aurat. Ya, beri pakaian. Lantas kalau nggak punya pakaian, gimana? Yang ketiga, solusi yang ketiga. Di ayatnya disebutkan, memerdekakan hamba sahaya. Makin berat nggak? Makin berat sebetulnya. Namun zaman sekarang memerdekakan hamba sahaya itu sulit nyarinya. Maksud daripada memerdekakan hamba sahaya, yaitu membantu kesulitan orang lain. Ada saudara kena musibah, bantu, niat kafarot. Baik dengan tenaga kita maupun dengan harta kita, bantu. Tetangga lagi kerepotan, bantu, niatin kafarot. Boleh dengan tenaga kita, boleh dengan harta kita. Bantu kesulitan orang lain. Ya, orang mau nyebrang jalan kesulitan, bantu nyebrangin orang. Nenek-nenek diseberangin, niatin kafarot boleh? Boleh. Boleh. Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa berkafarot dengan cara seperti itu? Untuk bangun dari tempat tidur saja saya nggak bisa. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Banyak orang yang hanya tergeletak di tempat tidur nggak bisa bangun. Hanya dengan sakitnya. Lantas bagaimana cara kafarotnya? Allah berfirman, masih dalam surat yang sama, yaitu dengan cara berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, berpuasa 3 hari berturut-turut. Bagaimana cara puasanya? Sama sebagaimana puasa Ramadan, dari subuh sampai maghrib, namun 3 hari berturut-turut. Kalau Ramadan 30 hari berturut-turut, kalau kafarot 3 hari berturut-turut. Harinya kapan? Bebas. Mau hari apa aja? Boleh. Yang penting 3 hari berturut-turut. Misal hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu. 3 hari. Atau mungkin mulainya hari Jumat misal. Berarti Jumat, Sabtu, Ahad. 3 hari berturut-turut. Hari apa aja boleh, bebas. Ya, itulah cara untuk menggugurkan janji dan sumpah. Bahkan, ini kan lagi viral juga nih. Penyakit jin nasab, penyakit nasab, penyakit nasab. Emang ada solusi yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Ujung-ujungnya jualan minyak ruqyah. Padahal di Al-Quran disebutkan Al-Maidah 89. Kenapa tidak meyakini apa yang ada di Al-Quran? Lebih meyakini apa kata orang pintar. Apa kabar sahadatnya? Padahal di Al-Quran udah dikasih tahu cara memutus penyakit-penyakit yang berkaitan dengan nasab. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan keturunan. Udah dikasih tahu dalam Al-Quran. Malah datang ke orang pintar. Penyakitnya dipindahin ke kambing. Penyakitnya dipindahin ke telur. Dah. Penyakit dipindahin. Fir'aun aja sombongnya kayak gitu, nggak pernah menyampaikan bisa mindahin penyakit. Zaman sekarang ada orang padahal bukan Fir'aun, namun mengaku dirinya bisa memindahkan penyakit, lebih sombong daripada Fir'aun. Fir'aun aja sombongnya kayak gitu, nggak pernah mengaku dirinya bisa memindahkan penyakit ke kambing, memindahkan penyakit ke telur. Orang zaman sekarang ngakunya bisa mindahin penyakit ke kambing, mindahin penyakit ke kelapa, mindahin penyakit ke telur. Lebih sombong daripada Fir'aun, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Tuh ya. Jadi, yuk sama-sama kita lakukan kafarot. Perintahnya jelas, ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Ya, yakinlah saudaraku, adanya sakit, sulit, sempit, sedih, sengsara, menderita dalam hidup, itu semua penyebabnya adalah dosa. Saya yakin setiap dosa kita ingat. Dosa maksiat pasti kita ingat dengan kemaksiatan kita. Kezoliman, kesombongan, kemunafikan pasti ingat. Namun dosa, janji dan sumpah belum tentu kita ingat. Dosa perkara lisan belum tentu kita ingat. So, renungkan. Ingat nggak dosa sumpahnya? Ingat nggak dosa janjinya? Kenapa? Ucapan itu sesuatu yang mudah sekali dilupakan, sulit sekali diingat. So, 1 menit yang lalu saya ngomong apa? Saya juga nggak ingat. Kenapa? Ucapan itu mudah diucapkan, mudah dilupakan, sulit untuk diingat. Makanya wajar banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang nggak percaya. Banyak orang yang masih intinya banyak orang yang nggak merasa dirinya nggak punya janji, merasa dirinya nggak punya sumpah. Banyak sekali teman-teman. Padahal ulama menyampaikan hancurnya manusia karena nafsunya, hancurnya manusia karena lisannya.
Nyadarin nggak hancurnya hidup kita karena lisan? Sakitnya diri kita karena si lisan. Penyakitnya tubuh kita karena lisan. Sengsaranya hidup karena lisan. Menderitanya hidup karena lisan. Masalah dalam hidup karena lisan. Menyadari nggak teman-teman? Padahal di Al-Quran udah disebutkan. Hukumnya jelas. Perintahnya jelas. Ancamannya jelas. Namun kenapa banyak manusia yang tidak menyadari perkara lisannya? Bahkan diajarkan, maaf ya, dulu sejarah daripada kisah pewayangan yang disiarkan oleh Sunan Kalijaga. Hancurnya kisah pewayangan semua karena lisan. Hancurnya kisah pewayangan semua karena ucapan. Itulah agama yang dikemas oleh zaman dulu ya, Sunan Kalijaga. Berdakwah dengan pewayangan. Kisah pewayangan semua hancurnya karena ucapan. Satu wanita dinikahin 5 laki-laki gara-gara apa? Ucapan ibu. Perang saudara antara antara Kurawa dan Pandawa gara-gara apa? Gara-gara ucapan seorang raja, ucapan seorang bapak. Itu teman-teman. Adanya kisah Radha dan Krishna gak bisa menikah padahal saling mencinta gara-gara apa? Gara-gara ucapan, sumpah seseorang. Semua hancurnya kisah kehidupan dalam kisah pewayangan yang digambarkan dalam kisah pewayangan, semua hancurnya gara-gara lisan. Begitupun kehidupan kita. Karena boleh jadi penyakit kita gara-gara ucapan kita sendiri. Gara-gara janji dan sumpah kita sendiri. Masalah dalam hidup kita, kesulitan hidup kita gara-gara ucapan kita sendiri. Sob, ulu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa. Pak, minta duit. Gak punya duit. Gak punya duit beneran. Saya lagi gak punya duit sama sekali, padahal masih ada 5.000. Bilangnya gak punya duit sama sekali, makanya belangsak hidupnya. Gak punya duit sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan. Oh, ibu udah sembuh belum sakitnya? Saya mah gini gak sembuh-sembuh. Saya mah gini gak sembuh-sembuh. Akhirnya gak sembuh beneran. Makanya hati-hati dengan perkara lisan, saudaraku. Hati-hati. Maka ayo, sesuatu yang sudah kita ucapkan dari zaman kecil hingga saat ini. Banyak sekali kesalahan, banyak sekali pelanggaran. Ayo, Allah berfirman, wajib hukumnya untuk digugurkan. Maka gugurkan itu semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang tua, justru malah mewariskan keburukan-keburukan kepada anak keturunan kita. Masih pantaskah kita disebut orang tua yang baik? Meninggalkan penyakit untuk anak kita. Meninggalkan sifat yang buruk untuk anak keturunan kita. Mewariskan penyakit, mewariskan hal yang buruk. Pantaskah kita disebut orang tua yang baik? Yuk, putuskan itu semuanya. Gugurkan itu semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Maka kerjakanlah kafarot. Gugurkan janji dan sumpah kita. Gugurkan perkara lisan kita. Ingat, Allah ciptakan diri kita untuk ibadah, untuk taat kepadanya. Bukan untuk ngeyel, bukan untuk banyak nawar. Bukan. Kita tuh diciptakan untuk ibadah, untuk mengingat Allah. Untuk taat kepada Allah. Masa iya petunjuk dari Allah, perintah dari Allah gak mau dikerjakan? Lantas kepada siapa kita harus percaya? Kepada siapa kita harus taat? Dengan Allah saja kita enggan taat. Lantas kepada siapa harus taat? Ketika ada masalah dalam hidup, Allah yang disalahin. Takdir yang disalahin. Auzubillah teman-teman. Ya, dulu udah pernah ada yang kayak gitu. Ketika lagi sulit, takdir yang disalahin. Ketika lagi susah, Allah yang disalahin. Sebagaimana apa? Bani Israel. Emang mau disebut Bani Israel? Lah kagak kan? Makanya ayo, hiduplah sebagaimana apa yang Allah ciptakan. Untuk ibadah, untuk taat kepadanya, untuk mengingatnya. Bukan mengingat masalah, bukan untuk ngeyel, bukan untuk menyalahkan takdir, apalagi menyalahkan Allah. Ketika ada manusia, dia tidak terima dengan catatan takdirnya. Kemudian dia merasa kecewa dengan takdirnya. Merasa kecewa kepada Allah. Sok, muncul penyakit kelenjar getah bening. Sok, perhatikan teman-teman. Sok, mohon maaf ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memiliki penyakit kelenjar getah bening, sok, renungkan. Pernah nggak ada momen di mana tidak terima dengan catatan takdir? Kenyataan tak seindah harapan, akhirnya kecewa kepada Allah. Dia tidak terima dengan keadaan, mengeluh dengan keadaan. Bahkan ada ucapan-ucapan yang tidak baik yang disampaikan kepada Allah. Sok, kelenjar getah bening. Kenapa bisa jadi kelenjar getah bening? Kelenjar getah bening itu wilayah leher. Leher disebutnya batas antara dunia dan akhirat. Leher adalah batas antara hidup dan mati. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat, meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Ya. Meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Nah,
Ada satu penyakit yang paling parah, yang paling berbahaya yang ada di leher. Itu kelenjar getah bening. Ucapannya bukan lagi nyakitin orang tua. Ucapannya bukan lagi nyakitin anak. Perilakunya bukan lagi mengecewakan orang tua, bukan lagi mengecewakan anak. Namun ucapannya, perilakunya, perbuatannya sudah menentang Allah. Itulah kelenjar getah bening. Maka bagi siapapun yang ingin sembuh dari kelenjar getah bening, bertobatlah. Mohon ampun kepada Allah karena pernah di titik, di momen kecewa dengan catatan takdir, kecewa kepada takdir dari Allah, kemudian menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik, sok akan muncul penyakit banyak di hidungnya. Di tenggorokannya, di lehernya. Sok pasti akan muncul penyakit banyak. Kenapa? Rasulullah yang sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit penyebabnya adalah dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Maka barang siapa yang saat ini dalam keadaan sakit, yuk perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Mohon ampun akan kesalahannya, bertobat untuk tidak mengulanginya. Allah yang maha menyembuhkan, maka mintalah kesembuhan dari Allah. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Namun Allah berfirman dalam At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman nyuruh kita taubat. Bukan cari obat, tapi nyuruhnya kita taubat, bukan cari obat. Maka ketika lagi sakit, kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa, itu adalah gerbang utama untuk sembuhnya. Ya. Jadi orang sakit, sadar akan kesalahan, sadar akan dosa, itu gerbang utama untuk sembuh. Karena Allah titipkan kita penyakit, itu sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena boleh jadi kesalahan yang terus kita lakukan, istighfarnya jarang. Dosa yang kita perbuat, tobat nggak pernah. Allah tahu kesalahan kita, Allah tahu dosa-dosa kita bisa berdampak buruk pada akhirat kita. Allah maha kasih, maha sayang. Ditegurlah dengan penyakit. Ditegur nggak sadar, pasti ditegur lagi. Masih nggak sadar, pasti datang teguran lagi. Pasti. Sebagaimana ibu negur bapak. Pak, bapaknya nggak sadar-sadar, nggak dengar-dengar. Otomatis tegurannya makin kenceng nggak? Makin kenceng. Berulang-ulang ditegur nggak sadar-sadar. Akhirnya Pak ditabok. Pak, gitu kan? Apakah harus nunggu mati kita baru sadar akan kesalahan? Yuk teman-teman, kita sama-sama belajar. Jadilah hamba yang senantiasa ingat dengan kesalahan. Karena Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu bertobat daripada orang soleh, orang alim yang merasa dirinya nggak punya salah, merasa dirinya nggak punya dosa. Yang lucunya, soleh kagak, alim kagak. Tapi merasa penyakitnya bukan karena dosa. Penyakitnya bukan karena kesalahan. Itu aneh. Aneh teman-teman. Allah mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat. Daripada orang soleh, orang alim, merasa dirinya nggak punya dosa, merasa dirinya nggak punya salah. Ada orang sakit. Soleh kagak, alim kagak. Gak merasa karena dosanya, gak merasa karena kesalahannya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Banyak orang yang sakit merasa sakitnya bukan karena dosanya. Merasa sakitnya bukan karena kesalahannya. Justru ia menyalahkan orang lain, ia menyalahkan makanan. Soleh kagak, alim kagak, nyalahin makanan tanpa introspeksi diri. Gimana nggak tambah belangsak hidupnya orang-orang seperti itu? Ada nggak teman-teman? Boleh jadi diri kita yang kayak gitu. Dikasih sakit, bukannya sadar dengan dosa, bukannya sadar dengan kesalahan. Merasa nggak punya dosa, merasa nggak punya salah. Padahal bukan orang soleh, bukan orang alim. Orang soleh, orang alim yang nggak merasa dirinya punya dosa saja Allah benci. Apalagi kagak soleh, kagak alim. Merasa nggak punya dosa, bukan lagi dibenci, diselebet. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Yuk, jadikan setiap masalah dalam hidup kita, setiap penyakit dalam diri kita, jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah, untuk kita lebih sadar akan kesalahan. Yuk, kita belajar sadar yuk. Belajar sadar. Yuk, belajar sadar. Ingat ya, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Rasa sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Apalagi rasa sakit vertigo, asam lambung, saraf kejepit, stroke, kemudian pengapuran, asam urat, radang sendi, hernia, ambeien. Rasa sakitnya tertusuk duri saja dosa penyebabnya. Apalagi rasa sakit dari penyakit yang lain. Yuk
Sadari yuk. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari. Allah bukan sedang nyuruh kita ngeluarin harta buat beli obat. Bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Apa firman Allah? Nyuruh kita tobat, bukan nyari obat. Namun kebanyakan di antara kita sakit, ingat tobat apa ingat obat? Stop, teman-teman. Yuk renungkan. Kebanyakan di antara kita kalau lagi sakit, ingat tobat apa ingat obat? Ini bukti bahwasanya kebanyakan di antara kita itu hanya peduli alam dunia, hanya peduli alam jasad, tidak memikirkan perkara ruhani, tidak memikirkan perkara akhirat. Kepala sakit langsung cari obat sakit kepala. Perut sakit langsung cari obat sakit perut. Kaki sakit langsung cari obat sakit kaki. Sakit diare langsung cari obat diare. Namun ketika hatinya berpenyakit, rohaninya berpenyakit, apakah buru-buru diobatin? Enggak kan? Boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit, sadar rohaninya sakit juga enggak. Namun ketika banyak masalah dalam hidup, ngeluh mulu sama Allah. Ya meskipun gak salah ngeluh sama Allah. Namun kapan syukurnya? Kenapa hanya memikirkan perkara kulit? Kenapa hanya memikirkan perkara jasad? Kenapa hanya memikirkan perkara kehidupan dunia? Kenapa akhirat tidak dipikirkan? Kenapa ruhani tidak dipikirkan? Kenapa hati tidak dipikirkan? Padahal Rasulullah sudah bersabda, jika segumpal daging baik semuanya baik. Jika segumpal daging buruk semuanya buruk. Kenapa tidak memikirkan ruhaninya? Kenapa tidak memikirkan akhiratnya? Dunia mulu yang dikejar, jasad mulu yang diobatin. Padahal jasad hanya kembali ke liang lahat. Ruhani kita kekal abadi. Kenapa bukan ruhani yang diobati, tapi jasad mulu yang diobati? Pengennya hidup selamat bahagia dunia akhirat. Ya kan kadang aneh teman-teman. Doa kita dengan kenyataan hidup kita tidak sebanding. Banyak doa kita yang ternyata bohong kepada Allah. Doanya pengen selamat dunia akhirat. Pengen dijauhkan dari azab api neraka. Perbuatannya justru menghantarkan dirinya menjadi azab api neraka. Yuk teman-teman. Ingat. Kita ibarat kata tubuh kita itu rumah. Rumah itu punya atap. Ketika atapnya rusak, begitu turun hujan, bocor. Orang kalau punya atap yang bocor, sok sibuk cari ember, cari baskom, apa sibuk perbaiki atapnya yang bocor? Kira-kira kalau kita punya atap yang bocor, langkah apa yang harus kita lakukan? Sibuk cari ember, cari baskom, atau perbaiki atapnya yang bocor? Kalau kita punya atap yang bocor, hanya sibuk cari ember, cari baskom, tidak akan sembuh bocornya. Ya meskipun ember dan baskom bisa mengurangi gejala daripada bocornya. Airnya tidak kemana-mana, tidak tumpah kemana-mana. Ya kan? Namun paling penting itu perbaiki atapnya yang rusak. Ketika bocor, berdampak sofa jebol, berdampak lantai basah, jangan dikeluhkan. Kalau atapnya jebol, sofanya jebol, atapnya rusak, sofanya jebol, nggak usah dikeluhkan sofa yang jebol. Karena dengan mengeluh nggak bikin nggak bikin atapnya jadi baik, enggak. Begitupun penyakit, kalau hanya sibuk cari obat, sibuk ikhtiar ke sana kemari, sedangkan penyebab penyakitnya nggak diperbaiki, gimana mau sembuh? Ya meskipun obat bisa ngurangin gejala sementara, bukan untuk menyembuhkan. Nanti kambuh lagi. Kenapa? Penyebabnya belum diperbaiki. Kemudian dengan pusing, pusing. Apakah dengan ngeluh sembuh penyakitnya? Enggak. Ketika sakit perut. Apakah dengan ngeluh perutnya sembuh? Kagak. Justru Allah berfirman, Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah menambah nikmat kepada orang yang syukur, azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Justru dengan kita mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 87-88. Silakan dibuka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Semakin kita mengeluh, semakin ditambah kesulitan oleh Allah. Ditambah kesulitan oleh Allah. Apa anak yang sakit adalah azab untuk orang tua? Gini teman-teman. Jangan langsung justifikasi azab, ujian, teguran. Jangan. Tapi jadi bahan introspeksi diri. Anak itu belum ada dosa.
Anak yang belum balik itu belum ada dosa. Ya, penyakit datang dengan 3 perkara. Ujian, teguran, azab. Ya, anak itu belum ditegur, belum diuji, belum diazab. Lantas siapa yang ditegur, diuji, diazab? Orang tuanya. Disebut ujian itu seperti apa? Ibadahnya baik, sholatnya rajin, ya, sodakohnya rajin, puasanya rajin, sunahnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga nggak ada masalah, dikasih sakit, itu ujian namanya. Ada lagi orang, sholatnya rajin, sodakohnya rajin, baca Qur'annya rajin, kemudian silaturahim juga baik, tapi sering melakukan kesalahan. Mungkin sering jengkel ke pasangan, mungkin sering berucap kalimat yang tidak baik, dikasih sakit, itu teguran namanya. Nah, beda kalau azab. Sholatnya boro-boro, sodakoh kagak pernah, sunah kagak pernah, puasa kagak pernah, baca Al-Quran kagak pernah, dengan keluarga banyak masalah, dengan tetangga banyak masalah, dikasih sakit, itu azab. Jadi kategori ujian, teguran, azab siapa yang tahu? Diri kita sendiri yang tahu. Sakitnya kita, sakitnya anak kita itu karena ujian, teguran, atau azab, siapa yang tahu? Diri kita sendiri yang tahu. Kategorinya seperti apa? Sebagaimana tadi yang disampaikan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu seperti itu ya. Nah, makanya ayo latih diri kita. Kalau anak suka ngamuk, kalau nggak dikasih sesuatu itu gimana? Itu namanya tantrum. Ya, itu namanya tantrum. Adanya sifat seperti itu, ingat, anak kita itu diproduksi benihnya dari orang tuanya. Jadi posisi ketika kita sedang berhubungan dengan pasangan kita, sifat apapun yang ada dalam diri kita, ketika sifat kita lagi nggak taat ibadah, perilaku kita lagi nggak taat ibadah, perilaku kita lagi tidak baik, kemudian ibadahnya juga sedang tidak baik, dengan orang tua lagi banyak masalah, kita berhubungan dengan pasangan kita, terpancar air mani, kemudian jadi benih, otomatis sifat-sifat buruk itu akan menjadi benih-benih untuk anak-anak kita. Maka ketika anak memiliki sifat yang tidak baik, yuk sebagai orang tua akui kesalahan. Mohon ampun kepada Allah dan perbaiki sifat buruknya. Ingat ya, Allah titipkan kita penyakit, Allah titipkan kita masalah, Allah bukan nyuruh kita nyari kesalahan orang lain. Namun Allah memerintahkan diri kita untuk introspeksi diri. Adanya anak memiliki sifat seperti itu, pasti ada benih dari orang tua yang sudah ditanamkan kepada orang tersebut. Ibarat kata sebuah mesin, adanya mesin komputer seperti itu, pasti ada chip yang sudah dimasukkan ke dalam alat itu. Adanya anak memiliki sifat seperti itu, berarti ada benih sifat dari diri kita yang kita wariskan kepada anak kita. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Maka bagaimana solusinya ketika anak yang tantrum seperti itu? 1, bapak ibunya saling minta maaf dan memaafkan. Bapak ibunya saling minta maaf dan memaafkan. Kemudian lakukan kafarot bersama-sama. Bapak ibunya sama-sama puasa kafarot. Kemudian kafarot juga untuk anak. Bagi makanan 30, bagikan. Niatin kafarot untuk anak yang sedang dalam keadaan tantrum. Dan yang tidak kalah pentingnya, minta maaflah kepada orang tua dan mertuanya. Karena boleh jadi di saat sedang hamil, ada momen baby blues atau nyidam yang terkadang sebel tanpa sebab. Sebel sama mertua, sebel sama orang tua, itu bisa menjadi sifat buruk pada anak-anak kita. Hati-hati, ya, hati-hati. Itu seperti itu. Puasa kafarat, buka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Kerjakan puasa 3 hari berturut-turut. Harinya bebas, puasanya sama dari subuh sampai maghrib. Niatnya, ya Allah, hamba niat puasa kafarat untuk diri hamba lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu soma ghadi fardhu kafarati lillahi ta'ala. Karena wajib hukumnya. Puasa kafarat itu wajib hukumnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau anak karena kondisi broken home, gimana? Ya sama. Kalau gini, anak dengan kondisi broken home, jangan salahkan anak ketika sifatnya tidak baik. Harusnya jadi renungan bagi orang tua untuk menjadikan hal yang baik. Mohon ampun kepada Allah. Ternyata dari sifat perilaku, ini bukti ya, rusaknya rumah tangga bisa berdampak buruk pada anak. Ingat ya, rusaknya rumah tangga bisa berdampak buruk pada anak. Rusaknya rumah tangga itu bukan hanya dengan perpisahan, perceraian, bukan hanya itu. Orang tua yang sering berantem aja, itu bisa jadi dampak buruk untuk anak. Maka solusinya apa? Bukan menyalahkan anak, sebagai orang tua harus introspeksi diri. Ketika ada salah satu nggak mau introspeksi diri, cukup salah satunya. Ibunya atau bapaknya yang masih waras. Yang masih waras ya. Kalau yang nggak waras mah suruh introspeksi diri, sulit.
Yang masih waras suruh introspeksi diri. Ya, itu ya teman-teman ya. Kemudian apa? Kafarot orang tuanya. Puasa 3 hari berturut-turut, kemudian kafarot untuk anak. Ya, kafarotkan anak. Dan saran saya, anak yang broken home, arahkan anak untuk ke pondok pesantren. Supaya Pak terjaga pergaulannya, terjaga lingkungannya. Karena ketika broken home dibiarkan dia hidup, kebanyakan, meskipun tidak semua, orang yang broken home itu akhirnya jadi terjun ke dalam pergaulan bebas. Ya, diarahkan. Saran saya, arahkan ke pondok pesantren. Seperti itu. Ingat ya, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Al-Quran dan Sunnah adalah sebaik-baik nasihat, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik solusi, sebaik-baik obat. Ya. Ya, bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport tap-tapnya teman-teman. Bismillah, semoga angka ini sampai di 300. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan. Karena boleh jadi di luaran sana, banyak orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya, banyak orang yang sedang putus asa dengan masalahnya. Bismillah, semoga dengan adanya room ini bisa menjadi kebaikan keberkahan untuk kita semuanya, bisa menjadi jalan menuju pulang kepada Allah dalam keadaan selamat dan bahagia. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Yuk bersama-sama di support tap-tapnya dan jangan lupa dibagikan teman-teman. Bentar ya.